Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari anggota kelompok 6. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas besar 2 perekonomian Indonesia yang berjudul slide selanjutnya. Peran dan kiprah Indonesia dalam ekonomi global, bentuk-bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi antar wilayah dan regional yang diikuti oleh Indonesia, dan tantangan dan hambatan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Slide selanjutnya. Perkenalkan ini anggota kelompok 6, yang pertama Al-Hafidh Ibnu Hajar, kedua Siti Nurfatia, ketiga Adela Mulia Fitriani, keempat Nisrina Egy Oktiana. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Adela Mulia Fitriani, dipersilakan. Peran dan kiprah Indonesia dalam ekonomi global. Peran Indonesia dalam ekonomi global. Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh Indonesia. Contoh kegiatan ekspor-impor Indonesia adalah Indonesia mengekspor barang-barang dari kegiatan kehutanan, pertambangan, industri, dan bidang jasa. Dan sebagai salah satu negara pendiri, peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN tentu sangat besar. Banyak hal yang telah dilakukan Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Contoh dari peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN diantaranya adalah Indonesia sebagai salah satu negara yang memprakarsai terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN, MEA. Selain itu, Indonesia sebagai pelopor dan peneliti ASEAN Free Trade Area (AFTA). Organisasi ini sekaligus menjadi tonggak berdirinya kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Selanjutnya, dalam hal ini Indonesia sangatlah berperan besar dalam melakukan ekspansi atau perdagangan internasional di berbagai bidang seperti ekonomi. Karena pada dasarnya sendiri Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang bermacam-macam yang dapat dimanfaatkan juga oleh negara lain. Maka dari itu, Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil, setiap tahunnya telah menempatkan negara ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Keberhasilan Indonesia menjadi ekonomi global power tersebut tak lepas dari modal pembangunan yang dimiliki Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki modal pembangunan sangat lengkap, mulai dari sumber daya alam atau SDA yang melimpah, sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, iklim demokrasi yang stabil, dan letak geografis yang strategis. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Nurfatia. Bentuk-bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi antar wilayah dan regional yang diikuti oleh Indonesia. Kerjasama regional adalah bentuk kerjasama ekonomi dari negara-negara kawasan atau daerah tertentu yang bertujuan menjamin kepentingan ekonomi negara-negara satu kawasan. Indonesia mengambil manfaat dari berbagai kerja regional negara-negara kawasan Asia dan Pasifik. Manfaat tersebut didapat dari berbagai aspek ekonomi, politik, keamanan, sosial, dan budaya. Kerjasama regional yang aktif diikuti oleh Indonesia diantaranya adalah Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, ASEAN Regional Forum, ARF, East ASEAN Summit, EAS, dan ASEAN Pacific Economic Cooperation atau APEC, Konfederasi Non-Politik Malaysia Filipina, dan Indonesia Mafilindo. Slide selanjutnya. Indonesia memanfaatkan keikutsertaan dalam ASEAN untuk membangun stabilitas perdamaian dan keamanan kawasan untuk bisa melaksanakan pembangunan di dalam negeri. Pada masa ini, Indonesia mulai menerapkan pendekatan lingkaran konsentris memusat dengan menempatkan kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya sebagai lingkaran terdalamnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nisrina Egy Oktiana. Tantangan dan hambatan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Menghadapi perekonomian di masa depan, Indonesia diyakini bakal menghadapi sejumlah tantangan yang harus diatasi. Terlebih lagi, Indonesia mulai semakin dekat dengan era globalisasi ekonomi yang tidak lagi bisa dihindari. Hal ini akan membuat tantangan perekonomian Indonesia semakin beragam. Setidaknya ada beberapa tantangan tersebut yang membuat perhatian baik bagi pemerintah, pelaku sektor bisnis maupun masyarakat luas. Berikut diantaranya yang perlu diketahui. Selanjutnya. Yang pertama, resiko kenaikan inflasi.
Laju kenaikan inflasi nampaknya akan membuat pusat perhatian pemerintah dari waktu ke waktu sebagai tantangan perekonomian Indonesia. Laju inflasi bila tidak ditangani dengan baik akan berdampak pada produk domestik bruto atau PDB nasional. Inflasi yang terkendali dirasa akan membuat ekonomi cukup stabil. Begitu pula bila mengalami penurunan inflasi maka tidak akan membuat guncangan ekonomi yang berarti. Slide selanjutnya. Yang kedua, munculnya tren ekonomi digital. Indonesia juga merasakan imbas dari adanya revolusi industri 4.0 yang sedang melandai negara-negara di dunia saat ini. Alhasil, secara perlahan tapi pasti, tren perekonomian nasional juga merambah pada ekonomi digital. Untuk kasus satu ini, nampaknya Indonesia bisa mengambil peluang besar untuk meningkatkan pendapatan ekonomi nasional. Namun, bukan berarti ini dapat berjalan mulus. Tren ekonomi digital justru membuat tantangan perekonomian Indonesia yang cukup signifikan. Pemerintah pun dituntut untuk lebih tegas dalam menghadapi arus perubahan ekonomi digital ini. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Pembangunan sumber daya manusia yang mumpuni. Masalah mengenai sumber daya manusia memang biasa pekerjaan rumah tersendiri bagi negara-negara berkembang di dunia. Tidak terkecuali untuk kasus di Indonesia. Menyambung dari pola di atas, dalam memenangkan persaingan pasar bebas yang semakin ketat, memang dibutuhkan sumber daya yang handal. Terlebih lagi saat ini perkembangan ekonomi dunia juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Hambatan perekonomian Indonesia yaitu rentannya teknologi juga dapat menjadi hal yang diperhatikan dalam penggunaannya oleh pihak-pihak tertentu, seperti mencegah pihak tidak bertanggung jawab dalam aksi peretasan sistem. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam penuturan kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.